Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Ya, ini saya dari Madiun, sekarang di Jawa, dan sekarang di Indonesia. Jangan disebutin namanya ya Mbak. Ini, gimana? Iya. Ini mau tanya, ini kan saya kemarin itu bulan 10 tanggal 16 kan saya pulang. Itu kejadian kan aku dari ngomong kejadian itu neneknya kan nuduh kayak begitu loh, sampai saya itu kemarin itu dimasukin di penjara. Udah sidang, udah selesai semuanya, terus ya saya putus asa minta pulang. Terus neneknya itu kan dulu itu kemarin sebenarnya saya itu udah ada majikan calling visa, udah di sana, terus visanya mau turun itu nggak bisa, udah mau turun nggak bisa, saya dipanggil sama polisi. Neneknya itu kan nggak bisa gaji gitu loh, pura-pura, terus semuanya pura-pura barangnya hilang, saya dituduh gitu loh, karena saya udah punya majikan sebenarnya gitu. Terus sekarang gimana ini, saya terus nggak bisa kerja kayak begini, coba bingung nih saya di rumah, coba pengen kerja gimana, nggak bisa, kalian nggak bisa lagi di Hongkong. Halo. Ya. Sudah giliran saya ngomong? Iya, udah, iya, aku dengerin, coba gimana solusinya ini. Oke. Pada saat sampean dinyatakan sidang itu sampean bawa surat hasil keputusannya enggak? Iya, aku bawa semuanya, tak bawa pulang di sekarang. Ada ya berarti suratnya, surat keputusan. Dan di situ ngomongnya gimana? Sampean terbukti atau sampean tidak terbukti atau bagaimana? Ya, saya intinya saya pokoknya minta pulang, minta pulang aja lah, pulang begitu lah, daripada saya dimasukin di penjara. Ada cuma 3 mingguan aja kemarin itu. Enggak, pertanyaan saya sampean jawab yang benar dulu. Pertanyaan saya sampean jawab. Sampean dinyatakan bersalah atau tidak itu? Saya enggak marah ya, tapi sampean harus fokus kepada jawaban saya. Sampean fokus jawaban. Nah, itu loh yang penting. Karena saya kan nggak baca suratnya sampean kan, boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Halo? Iya. Saya ini mau menjelaskan bahwa nanti sampean kemungkinan masih bisa proses atau tidak. Makanya saya menanyakan surat keputusan itu, Mbak ya. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Kalau sampean pingin tahu solusi dan semuanya dari pandangan saya gitu loh, ya. Ketika sampean dinyatakan tidak bersalah, ya kan? Tidak bersalah itu sebagai bekal sampean ketika nanti mau cari majikan. Bisa dipahami? Halo, Mbak. Iya. Sampean saya ajak ngomong, Mbak. Halo, konsentrasi, Mbak. Halo. Sinyalnya sampean kenapa? Ini aku tidak konsentrasi, ini kan cuma aku pakai wifi. Ini pakai wifi, di rumah itu pakai wifi. Itu HP-nya tuh kemarin tidak ada email, tidak bisa. Dengerin saya ngomong, kan sampean minta petunjuk kepada saya. Saya itu saya itu mau ngasih tahu, tapi kalau sampean nggak paham dengan kalimat-kalimat saya, makanya saya meninggikan volume. Sekali lagi saya nggak marah, saya cuman mau menjelaskan. Kalau di situ surat pernyataan menyatakan sampean tidak bersalah, sampean bisa cari majikan lagi gitu loh. Nah, ketika sampean cari majikan lagi, kemudian ketika imigrasi menanyakan sesuatu, surat sampean itu tinggal sampean copy. Itu penting, jangan sampai hilang. Artinya tuduhan yang diberikan sama nenek itu tidak terbukti sama sampean gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, tahu. Jadi nggak perlu panik. Saya tak ngomong dulu. Nanti giliran sampean mau ngomong lagi. Paham nggak? Iya. Ya. Ya, jadi
sekali lagi seperti itu, karena proses persidangan sampean yang kemungkinan masih lama, sehingga agent sampean tadi itu memutuskan sebaiknya nggak usah pakai sampean, nggak usah pakai CC ini karena CC ini lagi dalam masalah, lagi sidang belum kelar, makanya kan si agent tadi itu langsung ngekat visane sampean, bukan nggak bisa turun, dia ngekat, dia mencarikan anak yang baru lagi karena sampean masih berkasus. Bisa dipahami maksud saya? Oh, ya. Jadi gitu Mbak, agent itu tidak mau memproses orang-orang yang lagi dalam bermasalah. Tetapi hasil akhirnya kan sampean tidak dinyatakan tidak bersalah, kan kayak gitu tuh. Iya. Kalau sampean dinyatakan tidak bersalah ya nggak usah khawatir, tinggal cari majikan aja. Nanti kalau ada surat dari agent, dari imigrasi ke agent, ini pernah bercase gini bagaimana kasusnya. Nah, surat pernyataan tidak bersalahnya sampean itu yang sampean kirim ke agent. Bisa dipahami Mbak E? Oh, berarti otomatis gimana Pak? Otomatis maksudnya saya daftar ke PT itu ya boleh sampean cari majikan, jangan daftar ke PT, cari agent. Bisa dipahami nggak maksud saya? Sampean bisa ngerti saya maksudnya nggak? Sampean bisa memahami nggak saya ngomong? Iya tahu. Nah ya kalau tahu nggak usah takut. Otomatis maksudnya itu ya nggak takut, maksudnya kayak begitu, maksudnya itu masih di bebas atau gimana? Ada Duh, kan sampean. Nah kan dengerin aja diminta loh Pak. Dengerin saya ngomong Mbak, dengerin sekali lagi saya ngomong, saya pelan-pelan ngomongnya ya. Ya, jangan bingung-bingung ya. Ketika sampean dinyatakan tidak bersalah, ya, sampean tadi kan ngomong karena saya nggak baca suratnya, nggak baca surat sampean ngomong dinyatakan tidak bersalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Bisa dipahami nggak? Yang ngomong blacklist itu siapa? Kecuali surat pernyataan sampean pada saat sidang dinyatakan bersalah. Lah itu baru. Itu menjadi catatan sampean di Hong Kong mencuri. Tapi kalau pernyataannya dengerin saya ngomong. Woi. Dengerin saya ngomong. Kan saya belum selesai ngomong. Sampe ini angel dikandani aku. Oh, iya. Dengerin aku ngomong. Iya, Pak, aku dengerin. Iya. Kalau sampean merasa tidak bersalah, kenapa harus takut? Bisa dipahami nggak? Enggak. Ya, saya tahu. Terus sekarang? Ya, sekarang pengennya maksudnya mau proses ke Hong Kong lagi gitu. Dan tapi kan saya tuh juga nggak tahu ya, intinya kan dipulangkan kemarin itu kan diantar dipulangkan itu Pak tulang tiga, saya itu juga nggak paham itu maksudnya saya bisa ke Hong Kong lagi apa enggak, saya nggak tahu. Tapi si KTP-nya dibawa ke sana, diambil kita, tapi cuma dikasih paspornya aja. Duh. Itu intinya saya bisa nanti ke Hong Kong. KTP sampean ditahan. Tapi ya ada yang iya, KTP-nya diminta. Yang minta siapa? Aku nggak begitu paham. Ada yang ngomong bilang yang diminta di sana, di imigrasi sana. Aku nggak tahu ya, polisinya itu kan yang nahan itu Mas. Oh, lah KTP-nya diminta berarti ya kasus belum selesai Mbak. Aku juga nggak paham. Kasus ya, makanya itu kan ada etikanya, berarti berapa tahun? Aku nggak paham. Ya saya nggak baca suratnya sampean Mbak, jadi saya nggak jelas jelasinnya. Kalau dikirim gimana Pak? Ya kalau sampean kirim silakan kirim. Jadi saya harus baca bunyi surat itu tuh apa. Jadi banyak banget loh.
Nah, banyak kan neneknya tuh anak-anak kemarin banyak banget, gimana mau ngirim saya, banyak banget tuh kan. Itu kan dari layar itu, sedang dari layar itu surat-suratnya itu kan. Ya sampean translate. Ya, Sampean translate. Udah bilang neneknya kan nggak benar tuh, udah ada punya majikan, udah tunggal bisa di Hongkong, udah definisin kan. Saya itu kan cuma kerja 3 bulan tapi udah definish gitu, definish kita, tapi kok berbuat seperti itu neneknya. Dibilangnya sama polisi juga kan, aneh nenek ini cuma 3 bulan kok aneh nuduh-nuduh sama pembantu kayak begini, dia tuh nggak bisa bayar kemarin hutangnya. Ya sampean gak iso. Sebentar. Sampean nggak bisa nyalain kalau sampean lagi berjuang di sana, kenapa nggak nelpon kita atau nanya siapa untuk bantuin sampean. Nah kalau sampean ngomongnya sudah selesai kayak gini, ini kan berarti sudah ada keputusan. Ngerti nggak sampean? Jadi sampean nggak bisa jelekin nenek sampean di sini setelah semuanya kejadian. Kalau perlu sampean nggak merasa nggak bersalah, yo lawan, yo tempur sebagaimana mestinya, gitu loh. Nah sampean nelpon saya juga sekarang, dengerin saya ngomong Mbak, woi gantian kalau ngomong, sampean ngerti nggak? Gantian kalau ngomong, bisa dipahami nggak? Gitu loh. Jadi saya itu tidak memahami benar-benar kasusnya sampean itu sampai ada di mana kalau saya tidak membaca surat hasil keputusan sampean yang sampean bawa pulang itu. Jadi ketika sampean bertanya, sampean bisa memproses ke Hongkong apa enggak, ya saya harus tahu kronologis ceritanya sampean sampai hasil keputusan pengadilan dan akhirnya sampean harus KTP-nya disita. Nah itu saya harus tahu ceritanya itu, Mbak. Kalau cuman omongan dari sampean aku nggak bisa menjawab, bisa proses atau tidak, di blacklist atau tidak, saya nggak bisa sampai saya membaca surat hasil keputusan dari sidang itu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya tahu. Nah kalau sampean nggak ngasih tahu ke saya, ya aku nggak ngerti seperti apa bentuknya. Gitu loh Mbak. Nah makanya sampean cari agent-agent yang juga di Hong Kong, ya suratnya sampean itu sampean scan PDF, sampean scan semuanya berlembar-lembar itu sampean scan. Jadi sampean tunjukkan ke agent-agent, saya pernah case kayak gini kira-kira bisa nggak. Ya rata-rata agent kan ya nggak mau bermasalah gitu loh. Makanya kan harus baca surat tadi. Kalau surat itu saya nggak baca, maka pertanyaan sampean nggak bisa saya jawab. Tapi dari KTP sampean ditahan dan tidak diberikan kepada sampean, nah ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya, kenapa kok KTP sampean disita? Nah ini yang menjadi persoalan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya tahu, saya tahu. Maksud saya aku bingungnya juga begitu sih, si paspornya dikasih tapi kok KTP-nya kok diminta, aku ada gimana ini yang besar. Ya enggak sampean tanya. Sampean tanya. Waktu itu harusnya sampean tanya. Sampean tanya kenapa kok KTP ku? Gitu loh. Bisa dipahami enggak? Halo? Halo? Ya. Jadi sampean kalau barang pribadinya sampean kayak KTP ditahan itu, sampean harus bertanya kenapa kok ini ditahan, kenapa nggak dikasih ke saya. Sampean nggak tanya begitu? Enggak, saya nggak tanya. Orang 3 itu juga nggak tanya, semua 3 orang itu juga nggak tanya, cuma dikasih KTP-nya aja bertiga. Loh bertiga siapa lagi nih? Bertiga sama temennya. Kan kasusnya kan yang 2 itu kan baru keluar dari penjara. Kalau saya kan kasusnya tahanan luar. Ya harusnya sampai nanya dong Mbak, kenapa KTP saya nggak bisa saya pegang kembali? Harusnya nanya. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti itu ditanya Mbak. Orang nanya itu nggak salah. Ya, namanya orang udah ya, ini kan namanya orang kan nggak berani tolong hubungannya sama polisi yang nganter dari bandara. Kan kita juga nggak berani mau tanya apa-apa, kan nggak berani. Kayak ketat apa gimana, takutnya kan mau dimasukin dari maksudnya sampai pemberangkatan itu
diangkat sampai terbang kan diangkat di situ kan 2 orang kan ya biasa sih polisi cewek itu juga. Ya berarti dinyatakan bersalah terus tidak memilih di dalam menyelesaikan kasus hukumnya tapi memilih pulang, berarti ya bersalah mbak, gitu loh. Sampean nggak benar-benar berjuang bahwa sampean nggak bersalah, ya mungkin buktinya cukup mereka sehingga sampean bisa dipersalahkan. Kalau sampean nggak salah, nah biasanya di situ itu ada juga bantuannya dari KJRI kasusnya, tapi kalau nggak ada laporan atau nggak ngerti saya kejadiannya kayak apa, sehingga ketika bertanya sampean mau balik lagi ke Hong Kong itu bisa atau tidak atau bagaimana, ya buktinya sampean dipulangkan secara kembali lagi ya. Kalau kayak gitu proses yang sampean ceritakan berarti sampean dipulangkan secara paksa karena sampean pulangnya harus dikawal sama polisi kan. Nah kalau itu ya wis, menurut saya ya mudah-mudahan ya sampean sudah nggak bisa berproses lagi di sini karena ada catatan hukum. Nah catatannya isinya apa seperti apa kembali lagi saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti karena saya tidak membaca surat yang sampean bawa, hasil dari keputusan pengadilan. Hasil dari keputusan sampean bersidang dan berkasus itu apa. Nah itu saya nggak bisa menjawab pertanyaan sampean bisa proses atau tidak karena saya tidak membaca surat itu. Kalau sudah membaca kemungkinan besar saya akan jadi tahu, oh ya sampean nggak bisa, oh ya ini masih ada kesempatan. Nah itu mbak, bisa dipahami maksud saya? Pak, ya tahu. Itu kira-kira gimana? Ini apa saya kirim biar maksudnya baca berita bisa biar apa? Boleh. Apa saya kirim ya? Boleh, tapi gini. Biar aku ya nggak ragu gitu. Tapi gini, kalau sampean mau ngirim lebih baik PDF. Sampean scan PDF di tukang fotokopi. Jadi biar PDF-nya nanti disimpan, sampean juga simpan. Terus sampean juga kirim ke saya. Jadi biar nanti kalau kertasnya hilang atau ketelesut, PDF-nya ada. Jadi sampean punya 2 dokumen dalam bentuk PDF, soft copy dan hard copy. Hard copy-nya itu yang sampean pegang kertasnya. Pokoknya jangan sampai hilang. Jadi nanti supaya saya bisa baca secara keseluruhan hasil persidangan sampean itu kayak apa. Karena di situ hasilnya. Pak, nggak mungkin nggak dikasih, kecuali memang anak-anak kadang-kadang setelah kasus nggak pernah minta karena nggak ngerti. Kalau ada hasilnya dia bisa minta dan bisa baca sebenarnya apa masalahnya, gitu loh. Bisa dipahami mbak ya? Iya tahu. Emang kemarin saya emang dari rakyatnya udah kayaknya udah tahu kayak layarnya kayak kita itu kayak merasakan kita kayak nggak bermasalah gitu loh, nggak salah gitu loh intinya. Terus layarnya udah bilang sama saya tak kasih ini fotokopinya, kamu nanti bisa dibaca. Nah biar makanya tahu gitu kalau layarnya begitu. Tapi kalau teman-teman saya nggak ada, yang 2 orang itu nggak dikasih. Kalau saya memang dikasih gitu loh, dia langsung fotokopi di sampingku kasih ke saya disuruh membaca. Nah itu yang harus sampean baca. Sampean baca dulu, sampean sendiri harus baca hasilnya apa. Kalau nggak bisa ya bantu translatein ponakannya atau siapa yang ngerti bahasa Inggris. Enggak, itu udah ada layarnya, udah siap bahasa Indonesia, udah ada 3 orang udah siap, bahasa Hongkong, bahasa Indonesia sama itu udah 3 orang udah siap bahasa Indonesia. Enggak. Saya juga ada. Suratnya ada bahasa Indonesianya? Ada. Itu sampai udah diterjemahkan, udah ada kan layarnya, aku minta layar ya Pak. Nah itu sampean baca keputusannya apa atau saya baca keputusannya apa biar saya juga tahu masalahnya sampean apa, gitu loh. Hasilnya bagaimana, nggak bisa cuman omong-omongan sama ceritanya sampean tok kayak gini, nggak bisa. Nanti takut salah omong aku, gitu loh. Iya, soalnya kan kesalahannya itu juga aku udah tahu semua kan, satu persatu kan dipersilakan di sampingnya kan penerjemahkan kan orang Indonesia kan diberikan sama saya. Jadi aku kasusnya itu ceritanya semua tahu, tapi semua kan aku nggak yakin, nggak mungkin saya kayak seperti kayak begitu
Ya layarnya sudah tahu kan, imigrasi kan nggak tahu. Nanti kan pasti ada catatan buat sampean gitu loh. Dan saya pun juga nggak tahu. Kalau saya udah tahu, otomatis saya kan bisa tahu bahwa sampean ini akhirnya nanti masih bisa balik ke Hongkong lagi atau enggak, atau keputusannya apa yang terjadi dalam diri sampean, kan seperti itu toh Mbak. Makanya sampean tanya kepada saya, ya saya nggak angger-angger jawab. Dari surat itu harus saya baca dulu. Ya saya kan teman saya kan tanya, jadi coba kamu mau apa bisa kira-kira tahun ini apa bisa di tahun ini bisa ngomong lagi apa benar kayak misalnya kamu tuh kan soalnya kan di paspor itu kan nggak kelihatan kan tidak kira akan gimana seumur gimana kan nggak tahu, maka disuruh tanya coba misalnya itu berapa tahun, siapa tahu kan di tahun ini kamu bisa kembali lagi ke Hong Kong. Ya. Tapi juga nggak lihat, biasanya nggak kelihatan di paspor, cuma KTP aja minta. Siap. Ya wes, semen tinggal kirimin aja nanti. Coba saya lihat kayak apa kirim, bentuknya. Ya paspornya nanti dilihat, coba kamu di dapatkan, tapi coba dilihat paspor sama semua tak kirim. Nggak usah paspor, nggak usah paspor. Surat keputusan sidangnya itu aja. Oh iya. Nah, itu bunyinya apa? Kalau bunyinya seperti A, seperti B, seperti C, yo baru saya bisa kasih kesimpulan. Gitu. Ya. Oke. Oke lah, nanti tak kirim. Oke, makasih ya. Oke, siap Mbak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya sekali lagi ya teman-teman, cerita yang hanya dari satu pihak, saya tidak membaca dokumen resminya dan data resminya, otomatis ya saya menjawabnya juga tidak bisa. Jadi tidak selamanya ya pertanyaan yang diajukan ke saya itu akan menemukan jawabannya, karena justru sebenarnya jawaban bukan dari saya. Sebenarnya kepinginan saya jawaban itu dari proses kalian berpikir gitu. Antara yes dan tidaknya itu harusnya dari proses kalian berpikir, bukan dari saya. Nah saya mencoba menjelaskannya, duduk perkaranya, persoalannya, biar kalian memahami sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada hal yang memang kita masih tidak benar-benar bisa memberikan jawaban. Tapi analogi saya ya sudah, keputusan sidangnya itu gimana. Kalau sudah ada tulisannya ya saya baca, ya saya akan mencoba memberikan gambaran kira-kira apakah masih ada potensi atau peluang untuk bisa balik lagi ke Hong Kong. Sedangkan sudah harus diantar ke polisi, KTP juga diminta, tidak dikembalikan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan saya. Nah bagi teman-teman semuanya yang berkasus apapun itu, ya sekali lagi kalau kalian merasa nggak tahu, butuh dibantu, sebaiknya pada saat lagi proses bersidang. Jangan sudah sampai di rumah. Karena kalau sudah sampai di rumah itu kita tidak bisa, artinya keputusan tanda tangan sampean semuanya itu mesti sudah dibubuhkan di situ pernyataannya. Nah ini penting memang pendampingan pada saat kita sedang terkena dan tersandung kasus hukum. Itu aja dari saya, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video, bye bye.